Mau? Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Apa yang salah? Yang tadi sudah dengar pertanyaan ini jangan jawab. Ini khusus bagi yang tadi belum dengar, ya. Tolong jawab. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Acungkan tangan. Apa Pak? Tobat. Ilmu. Tadi udah dengar ya? Istighfar. Ya. Ampunan Allah. Harus tidak cocok dengan keinginan saya. Ridho Allah. Berserah diri kepada Allah. Ikhlas, semuanya benar. Tapi untuk bisa mendapat ridho Allah, untuk bisa ibadah, untuk bisa ikhlas, untuk bisa takwa, ada satu perkataan kuncinya. Apa? Ilmu. Jadi semua kebaikan yang kita cita-citakan harus lewat namanya ilmu. Nah, ilmu itu banyak. Ilmu apa yang terpenting dalam hidup ini? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu turunan dari ilmu mengenal Allah. Jadi tidak ada yang terpenting dalam hidup ini kecuali harus belajar mengenal Allah. Karena kalau tidak kenal Allah, tidak akan ingat Allah. Tidak bisa taat kepada Allah, tidak tahu yang namanya ikhlas, tidak tahu yang namanya syukur, tidak tahu yang namanya tawakal, sabar, ridho. Semua kebaikan itu karena yakin ke Allah, buah dari mengenal Allah. Jadi rumusnya begini. Satu, mengenal Allah. Sudah mengenal Allah, jadi yakin ke Allah. Allah itu ada. Allah itu maha baik, maha kuasa. Makin yakin ke Allah, maka akan lahir harap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, dan cinta ke Allah di atas segalanya. Dari sinilah lahir nikmatnya ibadah, nikmatnya berakhlakul karimah. Pintunya adalah ma'rifatullah. Abdurrahman bin Muljam yang tadi disebut itu Khawarij yang disebutkan oleh Koh Denis, itu hafal Quran, mengajarkan Quran, tetapi jadi pembunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal dia sholat, dia saum. Apa sebabnya? Nah, awalnya ini pasti keyakinan kepada Allahnya tidak benar. Jadi apa yang terpenting dalam hidup ini adalah mengenal Allah. Fa'lam, ini kan ada dalilnya ya. Jadi yang paling penting sekarang kita pahami adalah berapa waktu kita, berapa tenaga, berapa perjuangan kita untuk mengenal Allah. Itu intinya hidup. Kalau orang tidak kenal Allah, maka Tuhannya itu ada dua. Satu, menuhankan nafsu, dan menuhankan bisikan setan. Cuman itu saja. Karena dia tidak mengerti apa-apa. Orang tidak kenal Allah, dia tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah artinya tidak akan tenang sepanjang hayat hidupnya. Karena pintu tenang itu satu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah
hatimu akan tentram. Jadi mau punya apa saja, kalau hati nggak kenal Allah, maka satu yang tidak akan dimiliki, hati yang tentram. Jelas? Apa sih yang paling hebat kalau orang ingat Allah? Tahu yang paling hebatnya apa? Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, perintah Allah ya, maka aku ingat padamu, adkurkum, aku ingat padamu. Ini paling spesial. Sebetulnya kita tidak ingat kepada Allah juga, Allah ingat ke kita. Bagaimana? Siapa yang ngurus kita kalau bukan Allah, benar? Tetapi orang yang ingat kepada Allah, apakah dengan lisan, apakah dengan pikiran, atau dengan perbuatan, terutama di hati, Allah tahu, Allah akan memperlakukan spesial. Hatinya dibuat tenang dalam keadaan apapun. Mau dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, nggak ngepek. Itu nggak ada apa-apanya, hanya episode. Kalau Allah sudah menurunkan sakinah, huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan sakinah. Kalau udah tenang, udah enak benar hadirin. Lalu apa lagi? Allah akan membimbing akal pikiran kita. Ini kita punya otak, kita tidak tahu otak ini apa, bagaimana, tapi yang jelas ini berperan. Allah akan membimbing pikiran kita, sehingga kita nanti bisa dapat ilmu, paham ilmu, bisa mengamalkan ilmu. Ini otak milik Allah, tidak mungkin kita bisa mikir tanpa izin Allah. Tadi ada telepon seorang pengusaha yang lagi pusing sekali karena ditipu oleh karyawannya yang pinter. Pusing saya, punya karyawan pinter, ternyata pinter nipu saya. Jadi harusnya bagaimana? Harus cari karyawan yang soleh, yang yakin ke Allah dan senang berbuat kebaikan. Tapi kalau kurang pintar bagaimana? Nanti Allah bakal ngebimbing. Orang yang takwa itu bakal dibimbing oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah ngasih jalan keluar. Ini orang baik, pintar. Nanti dibuat oleh Allah, dia bisa belajar. Kalau dia solusinya pakai ilmu, dia bakal belajar nanti. Makanya kalau orang soleh asli mah bakal dibimbing oleh Allah. Nanti kita akan bisa berbuat. Kalau kita terus ke Allahnya, ketemu rezeki. Coba, siapa yang punya rezeki? Kita tuh tinggal dituntun efektif, nggak perlu, maaf ya, nggak perlu jadi banjudol. Oh, masih ada di sini. Tapi Ustadz Koh Denis, ujian jadi banjudol dengan ujian jadi Ustadz lebih berat sekarang. Karena kalau dulu mah jelas-jelas melanggarnya, tapi sekarang pakai nama Allah. Yang pertama dihisab dan masuk neraka itu mujahid. Orang yang berjuang di jalan Allah sampai mati di medan perang, tapi Allah tidak nerima karena dia sudah menggunakan jihad fisabilillah untuk kepentingan dirinya. Jadi posisi Koh Denis waktu itu dengan posisi aku ya, sekarang lagi ganti lagi ya. Lebih gawatan Om, karena Om banyak nyebut nama Allah, tapi Allah tahu hati Uyut kurang begitu salah. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah. Ini saya mohon maaf cerita ini ya. Tahu yang dihisab kedua siapa kok? Tukang bandar judol? Bukan.
yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Itu yang kedua dihisab. Jadi harus lebih serius mengenal Allahnya. Karena ceramah sih mudah, tapi mempertanggungjawabkan ceramah itu yang berat. Jangan berhenti belajar mengenal Allah, Ustaz, karena setan selalu menjebak. Dulu sama A juga terjebak oleh kesibukan sehingga kurang datang ke ulama, kurang datang ke guru. Kembali ya, jadi dengan belajar mengenal Allah, jadi makin yakin ke Allah. Dari yakin ini lahirlah hanya berharap ke Allah, takut ke Allah, dan cinta ke Allah, sehingga perintah Allah itu jadi nikmat. Kenapa sholat berat? Kenapa ngaji berat? Pasti belum kenal ke Allah. Kenapa sedekah pelit? Belum yakin ke Allah. Kenapa walaupun sholat tapi kelakuannya belum bagus? Karena belum yakin ke Allah. Kenapa belum yakin? Enggak pernah serius belajar mengenal Allah. Pertanyaannya, dari mana belajar mengenal Allah? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para nabi adalah untuk memperkenalkan Allah, dan Allah juga mengutus para nabi, tugas utamanya adalah memperkenalkan Allah. Karena nabi-nabi itu adalah hamba Allah yang memang oleh Allah diberi tugas memperkenalkan Allah. Nabi ini dan Rasul orang yang kenal ke Allah dengan yakin sehingga mudah menjelaskannya. Dan kitab yang diturunkan juga intinya sama, yaitu memperkenalkan Allah. Makanya tidak bisa kita mengenal Allah kecuali lewat Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa penulis yang menulis tentang Asmaul Husna, tapi tidak dengan rujukan Quran Sunnah, nggak bisa. Harus lewat Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah jalannya kita mengenal Allah. Nah, karena kita bukan orang yang langsung paham Quran, langsung paham hadis, maka bergurulah. Minta ke Allah guru, orang yang mengenal Allah dengan akidah yang benar. Tidak ada ulama yang sempurna, ya. Sudah tidak ada nabi yang sempurna. Pasti ada kelebihan kekurangannya. Tapi ada di antara hamba Allah, karena nabi sudah tidak ada, Rasulullah sudah wafat, Allah tetap memperkenalkan dirinya lewat para kekasihnya. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yakin namanya makomnya makom ihsan, yaitu orang yang yakin kepada Allah dengan akidah yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, keyakinannya jadi tidak ngarang. Cirinya adalah beliau sangat yakin kepada Allah. Allah ada, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha kuasa, maha baik, dan setiap saat merasa ditatap oleh Allah. Inilah guru yang harus kita cari. Mesti ada di dunia ini. Bisa ulama yang sudah mumpuni ilmunya, atau juga bisa hamba-hamba Allah yang belum luas ilmunya tapi punya keyakinan yang sama. Yakin ini Allah sedang melihat, yakin Allah sedang mendengarkan. Nanti bisa dilihat dari apa? Kalau kita berjumpa dengan beliau, kita jadi ingat Allah dan kebawa yakin. Minta ke Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang maha mendengar, dikaruniai guru yang menurut yang saya dapatkan ilmunya, beliau adalah salah seorang yang ahlul yakin kepada Allah.
Kalau dikirimi pulsa aja 50.000, dulu masih pakai SMS, belum ada WA. Dikembalikan hadirin. Waro sekali. Bicaranya sangat sedikit, ibadahnya sangat banyak. Sedikit sekali bicaranya. Tapi setiap bicara seperti membawa sesuatu kekuatan yang besar. Allah lah yang memampukannya. Jadi Bapak Ibu, mintalah kepada Allah ilmu, mintalah guru yang benar-benar kolbunnya salim, keyakinan kepada Allahnya bersih, benar dan kuat. Mungkin tidak sesempurna, seideal, karena pasti ada kekurangan dan kesalahan, tetapi tidak akan melakukan dosa besar. Itu yang pertama, minta ke Allah. Dan kalau nanti ditakdirkan bisa bertemu dengan guru seperti ini, ya, yang yakin, seperti apa sih nanti bisa dilihat ya. Kalau ketemu kita jadi ingat Allah, kalau bicara akan menambah ilmu tentang Allah dan nambah keinginan untuk berubah kitanya, karena bicaranya suka ada ruhiyahnya ya. Dan kalau lihat kehidupannya bisa membuat kita jadi ingat kehidupan masa akhir nanti. Nah, kalau punya istri seperti itu, itu rezeki dahsyat. Cirinya istri yang begitu adalah kurang cinta ke suaminya. Dengar dulu, belum selesai. Dibanding cintanya ke Allah. Jadi mungkin sang istri akan mengatakan begini, Kang Mas, kurang keren. Oh my husband, susahlah. Maaf ya, saya mencintaimu, tapi saya tidak bisa habis-habisan mencintaimu. Saya hanya bisa mencintai secukupnya sebagai cinta kepada makhluk. Hati saya dipenuhi cinta kepada Allah. Lalu kalau istri bicara begini, apakah dia akan melawan? Tidak, pasti akan patuh ke suaminya, karena Allah nyuruh patuh. Akhwat, kalau punya suami yang yakin ke Allah, cirinya yaitu dia kurang pol cintanya, tapi yakin akan jadi sebaik-baik lelaki. Karena sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, sebagaimana Rasulullah SAW. 2, cari ya guru, minta ke Allah. Kalau nanti sekarang di medsos juga ada, lihat guru-guru, ustadz mungkin tidak terlalu terkenal ya, bukan ustadz yang populer, yang banyak subscribernya, yang banyak followernya, atau diundang ke sana sini. Mungkin bukan begitu, tapi kalau dilihat ceramahnya bersih ya, enak, bicaranya tuh bulat, antara perkataan nadanya tuh tidak ngambang, dan sedikit sekali kesia-siaannya. Kalau yang lagi ceramah ini belum makomnya jadi guru ya, baru jadi penceramah, baru ingin memperbaiki diri sungguh-sungguh. Ini bukan sok tawadu hadirin. Saya bisa mengenal guru saya dan jomplang dengan Agim ini masih jauh ya. Nah, yang saya ceritakan tadi tipe ulama seperti itu. Usahakan kalau punya teman yang begini. Cirinya teman yang begini tidak akan banyak berharap dari kita, tapi memberikan yang terbaik ke kita. 2, bagaimana supaya kita bisa nambah yakin? Selain cari majelis taklim
dan cari guru atau ilmu, doa aja. Allah tahu kita doa kok, ya. Yang kedua adalah coba kalau baca Quran pahami maknanya. Contoh yang sering dibacakan Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Terus dibaca, ya Allah, tidak ada yang tersembunyi bagimu, dimanapun kau pasti mengetahuinya. Saya tidak bisa bersembunyi darimu, tidak ada yang tersembunyi. Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Baca berulang-ulang, ya Allah, saya tidak pernah sendirian karena engkau selalu bersamaku. Bersamanya Allah bukan deketan begini, tapi ilmu Allah, pengetahuan Allah, kekuasaan Allah, kasih sayang Allah bersama kita setiap saat. Tambah lagi Qaf 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwasbisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jangan membayangkan Allah ada di dalam tubuh kita, salah, tidak mungkin. Laisa kamislihi syai'un, Allah tidak menyerupai sesuatu dan diserupai apapun. Bagaimana Allah tidak dekat dengan kita, sedangkan tubuh ini yang mendesain adalah, yang mengurus adalah, mana yang lebih tahu tentang kita, kita atau Allah? Bagaimana tubuh ini kalau tidak diurus? Yang mengurus tubuh ini pasti yang paling tahu tentang tubuh ini. Jadi kita yakin tidak ada satupun yang ada pada diri kita kecuali Allah tahu. Yang nampak, yang tersembunyi. Tafakuri dari ayat Quran ini, baca tafsirnya, dengar ceramah dari ahlinya, nanti nambah keyakinan. Jadi kita nanti tidak akan merasa sendiri. Allah tahu masalah kita. Allah tahu yang jawab, yang tidak jawab tahu tidak? Ya Allah ampun, ini agak emosi dikit. Allah tahu masalah kita, keadaan kita, cicilan-cicilannya. Kok ketawa Pak? Saya jadi tahu juga dong. Allah tahu keperluan kita besok, keperluan kita yang kita belum tahu, Allah tahu tidak? Keinginan kita sebelum kita doa, Allah tahu tidak apa yang akan kita ucapkan? Innallaha bikulli syai'in alim. Enak hidup begitu. Makanya baca ayat diulang-ulang, baca tafsirnya, walaupun tidak banyak, tapi benar-benar akan menggugah hati kita, berbeda dibanding dengan yang baca Quran saja tapi tidak paham artinya. Termasuk hadis-hadis Nabi nomor berapa? 4. Banyak tafakur. Jadi hati-hati, HP itu membuat kita kehilangan fokus. Karena HP itu membiasakan kita yang suka scrolling, ya, itu membiasakan kita untuk senang instan. Rame, setengah menit rame. Jadi otak kita ini dibanjiri oleh suka sekali dengan instan. Makanya kalau ada waktu senggang dikit saja pasti buka HP.
tidak terlatih untuk menggunakan waktu senggang tafakur. Ini salah satu bahaya dari penggunaan handphone yang tidak bijaksana. Kita tidak bisa nganggur, benar tidak? Bahkan nunggu komat juga. Qad qamatis sholah, qad qamatis. Selesai sholat, orang lain begini, kita begini. Ada waktu dikit, lampu merah, benar? Nunggu anak, nangis, ya. Ada satu lagi. Kerugiannya kita tidak terbiasa lagi punya waktu senggang untuk tafakur. Ini kunci ma'rifatullah lainnya, tafakur. Masih ingat tentang cecak? Suatu saat di Purwakarta ada cecak, beberapa cecak. Ini di rumah teman ya, Kang Toto almarhum, beliau sudah wafat. Saya ingat cecaknya itu beberapa. Ada cecak kecil. Lalu musim laron, pesta. Mana yang ngedeketin? Cecak nyari laron, laron ngedeketin cecak. Cecak nyari rejeki, rejeki ngedeketin cecak. Masalahnya yang kecil gimana? Gerakannya pelan, nggak kebagian. Apa yang terjadi? Ternyata cecak besar itu ketika menggigit laron, gebegannya itu bukan gebegan, kepretannya itu terlalu keras, kepret, potong tuh laron, disambut oleh cecak kecil. Seperti itulah rezeki. Kalau hanya pakai HP diposting, hanya nambah follower kalau ada ya, itu juga yang nontonnya. Tapi kalau pakai tafakur bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu-ibu yang bercerita, Allah Maha tahu isi hati, yakin. Nah, suatu saat beliau itu mau naik pesawat. Ada salah satu warga negara ini di luar Indonesia yang badannya itu standarnya bau rempah-rempah lah gitu. Jadi dan tidak cocok dengan hidung orang ini pada tahu bisa di hati. Lalu naik pesawat, di tengah diapit oleh dua ibu-ibu yang rempah-rempah itu. Sepanjang jalan, astagfirullah, ampun ya Allah, atuh meni gini-gini amat, kan cuman di hati katanya. Tapi itu nikmat besar, bisa menafakuri ini sebagai hati-hati loh, hati juga Allah tahu. Pernah dengar kisah ibu-ibu yang di Merpati? Ini saya belum cari kejadian lain. Ibu ini bagus sekali, menangis terseduh-seduh. Ibu kenapa ini di Masjidil Haram ini? Ya, saya keluar dari masjid, tiba-tiba kening saya kena kotoran merpati. Lalu ibu itu langsung nangis, pergi ke rumahnya, ganti mukena, balik, sholat tobat banyak sekali. Ampun, ini datang dari mana ini? Tafakur. Ya Allah, ini lapangan segini luas, kepala segini kecil, kenapa ke sini? Atau tinggal ke situ yang emang saudara pikir gampang? Merpati kena jidat? Rumit. Pertama lintasan harus sama. Ini masalah intelektual hadirinnya, enggak fisika nih. Beda lintasan, kita di sini merpati di sini nggak kena. Dua, tingkat kemiringan bujur merpati. Ini serius hadirin. Sudut elevasi namanya ya. Selisih 1 derajat nyeplos, betul tidak? 3,
kecepatan merpati. Terlalu lincah, kelewat. Terlalu pelan, gak nyambung. Dengan ibu jalan harus ngepas. Jadi 4 kecepatan angin. Itu kan tinggi, angin gede, melenting dia. 5, ini yang paling rumit nih. Tingkat kemulesan merpati. Kalau tidak ada telat ngeden, harus pas dan jumlah edennya. Dan harus ada bukurnya ya kan. Ya Allah, ampun ya Allah. Maksudnya kalau nggak ada itunya kan cuman angin, percuma ya kan. Ibu ini mikir, tidak ada yang bisa ngatur ini selain Allah. Ini tidak kebetulan. Allah ngirim ke sini, Allah tahu saya pikirannya sering kotor. Dunia aja, mikirin kejelekan orang. Ini datangnya dari tafakur, hadirin. Ini medan yang sangat enak sekali. Dunia tafakur itu dunia para kekasih Allah. Apa aja yang harus ditafakuri, tubuh kita bisa ditafakuri. Ini siapa yang bikin jari ini? Kenapa yang manjangin cuman kukunya, tidak dengan jarinya? Benar? Saya kan udah 64 tahun hidup. Untung gigi saya nggak manjangin. Kalau makin tua makin panjang, samanya. Tapi kuda manjangin, Pak. Kuda itu sampai digergaji. Itu rezeki dokter gigi kuda. Beneran, Pak? Kita kan ada 24 kuda di pesantren ini. Ada tuh yang bagian digergaji, udah tua panjang teuing. Jadi dia kurang bisa ngegayem. Masya Allah. Jadi saya lihat kuda giginya panjang teh, alhamdulillah. Untung abinto. Kuda 20 tahun itu ya. Segitu panjangnya, saya 60 tahun. Ngangsa. Alhamdulillah ya Allah. Tukang cukur. Ini rambut tumbuh. Rambut itu rezekinya 2. Satu yang di atas kulit, yang satu lagi di dalam kulit. Ini tafakur nih hadirin. Coba kalau yang di dalam kulit aja rambutnya gundul, betul tidak? Perlu yang nongol. Nah sekarang rambut cuman ada yang di atas kulit, nggak ada akarnya, set gundul dewa. Masya Allah. Dan rambut ini manjangin, digunting itu tidak pakai sakit, tidak pakai darah. Coba kalau rambut memanjang dan sama sakitnya dan ngeluarin darah, itu horor hadirin ya nggak? Cing jarerit santri tadi. Tuh kan cuman ketawa, mikir maksudnya hadirin. Ya saya juga kalau gunting kuku tuh ya Allah untung tuh nyeri ya kan. Coba kalau kuku digunting sakit. Dan kuku teh pakai keras lagi di ujungnya ya kan. Coba kalau ujungnya lembek, malah geli, kita malu, gagaronya nggak enak. Masya Allah. Jadi menafakuri tubuh aja bisa mengenal Allah. Tadi Pak Denis cerita bagaimana dengar ceramah tentang janin. Iya, kita nggak boleh stres tentang rezeki. Di rahim ibu, sebelum kita otaknya jadi mikirin rezeki, rezekinya udah ada sebelum ada otaknya. Bahkan ketika satu sel sperma dengan satu sel telur ketemu, itu ada energi, ada rezekinya. Nggak usah rewel. Lahir ke dunia, langsung ibu mengeluarkan air susu. Ibu tidak ngeluarin air susu, sapi ngeluarin.
Benar tidak? Jadi saudara ngerti ya, kenapa manusia tidak boleh nikah dengan sapi? Karena saudara sepersusuan, bukan, beda jenis ya. Ini kesolehan hadirin. Waktu kunjungan ke Selandia Baru, Ustadz Reza yang punya peternakan sapi, qadarullah saya ke sana, Ustadz ini sapi segini banyaknya. Buat apa penduduk Selandia Baru kan dikit. Air susunya diekspor. Apa artinya? Sapinya di Selandia Baru, bayinya digeger kalong, demi Allah sampai ke sini. Harus diperah, nyebrang pakai kapal laut, diproses, dibawa ke supermarket, bawa ke grosir, dibawa ke dapur, masukin botol, cek, demi Allah nyampe. Segitu hebatnya rezeki ngejar kita. Ini kalau tafakur. Tapi ada tara tafakur ya enggak? Tafakur Pak. Saya juga tafakur, kenapa istri saya yang ini dulu nggak kayak gini cicing Pak ya, terima. Beda tafakurnya. Tante kieu-kieu teuing baheula mah. Da bapak ge teu ngariwut kieu apa ya kan. Tafakur. Tafakur. Jadi hati-hati ya. Pencuri orang sekarang tidak bisa mikir dalam, tidak bisa fokus, tidak bisa mikir lama, adalah kebiasaan lihat scrolling, kesenangan instan yang membuat otak kita ini tidak terbiasa mikir dalam dan lama dan fokus. Anak-anak kita sekarang juga begitu Pak. Dia agak susah fokus karena baca Quran lama. Dulu kita mau main layangan, bikin layangan sendiri, nyerut sendiri, nggak ada sekarang, anak kelamaan ya nggak, mending kene main layangan di handphone, beres ya. Ibu-ibu juga gitu sekarang, lihat anak nangis, dulu mah, ayo nak ajak main ten mah, ya cep, beres ya. HP instan, boro-boro tafakur. Jadi banyaklah tafakur hadirin. Kalau ketemu makanan, ini maaf ya, tahu makanan yang paling mewah itu apa bagi kita? Yang termewah bagi orang Indonesia, sambal. Sambal itu luar biasa Pak. Cuman segini, secolek. Garamnya dari Madura. Cengek Lembang, apalagi terasi dibuat dari udang, udangnya dari Samudra Hindia, apalagi jeruk, bawang itu emang di kebun tetangga ya, gula merah datang dari atas, begitu rumit sampai ke piring kita. Jarang orang yang nyolek sambal ingat ke Allah. Padahal begitu rumitnya Allah mengumpulkan bahan makanan untuk jadi sambal. Ya maka, dengenah begitu ada. Astagfirullahaladzim. Untung nggak dicabut nyawanya ya kan. Ini serius hadirin. Nah ketawa begini, ini rumit hadirin. Itu emang gampang. Tuh, serius itu susah. Tapi jarang tafakur. Coba apa yang terjadi kalau kita ketawa? Telinga kita normal, bisa mendengar. Dan real time diproses. Dari mendengar ke otak. Lucu ya. Lucu. Itu sekejap lucu sekali. Lalu dari sini ketawa kamu. Tahu nggak ketawa teh gampang? Gak gampang hadirin. Perintah angkat bibir, air.
keluarin pita suara, kembang kempis, paru-paru, tekan udara, ini otot goyang, angkat, saya nggak gibri gitu tuh. Jarang orang mikir ini nikmat dari Allah, benar tidak? Oh, apa saudara pikir ngorong itu mudah? Ngupil itu rumit hadirin, harus tepat ke sini ya kan. Coba kalau kemana ya kan, cos ke hidung tetangga. Makanya yang jarang tafakur susah menikmati syukur, susah menikmati sabar. Nggak ada, sibuk dengan kecewa, sibuk dengan keinginan. Padahal nikmatnya mengenal Allah kalau punya waktu tafakur. Kejadian itu tidak ada yang kebetulan hadirin. Kita mau parkir, tiba-tiba ada motor yang keluar, gitu atuh, nggak pernah mikir ini Allah yang ngatur. Makanya hadirin sekalian, hati-hati, ini benar-benar mencuri waktu kita untuk mengenal Allah kalau tidak bijaksana. Mulai jaga jarak seperlunya aja. Seperti kejadian demi kejadian. Ini cerita, ada teman yang suatu saat ke restoran. Saya mohon maaf, mungkin lagi dengar nih beliau ya. Ke restoran sama keluarganya. Nah, tiba-tiba dilayanin oleh yang pelayan restoran. Nah, pelayannya ini herang lah begitu ya. Herang tuh bukan mengkilat hadirin. Nah, kelihatan lah rada menarik dilihat, padahal ada istrinya, tapi tembus karena sampingnya ya kan. Istri nggak lihat, anak nggak lihat. Suatu saat beliau azan maghrib mau ke masjid, ke musola restoran, jelebet nabrak kaca hadirin. Kaca bening pintu dor, orang pada lihat, ini sakit. Mau ngambek, kalau nggak pakai tafakur, lain kali ngemodal, pintu jangan bening begini. Padahal cuma dia yang nabrak ya. Tapi kalau dengan tafakur, astagfirullahaladzim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah melihat khianat mata dan apa yang disembunyikan dalam dada. Ghafir 19. Astagfirullah, ya Allah, saya ngaku tadi saya tidak jaga pandangan. Begitu hadirin, bisa berubahnya hidup kalau punya waktu tafakur. Nah, terakhir saja, bagaimana supaya mengenal Allah? Nah, bisa mengenal Allah juga dengan ibadah. Jadi kalau ibadah kita dinikmati, akan beda tuh keyakinan kita ke Allah tuh. Sholat, kalau kita menikmati aja setiap bacaan dan Allah pasti tahu, itu jadi nikmat sholat itu. Sujud, saat kita paling dekat dengan Allah, nikmati aja sujud. Ya Allah, ini saya sujud kepadamu. Kalau kita menikmati sholat dengan benar, itu kerasa sekali keagungan Allahnya tuh. Tapi kita jarang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah seperti sedekah ya. Sebetulnya kalau kita sedekahnya itu dengan berusaha ikhlas saja, itu akan nambah tuh. Allah akan membuat kita semakin yakin Allah mengganti. Selama ini kita kurang ikhlas, jadi nggak bisa ngelihat ganti dari Allah dalam aneka bentuk. Ada yang nge-WA sesudah baca surat Al-Baqarah, suaminya belum dapat kerjaan, udah diputuskan mau pulang aja kembali ke rumah. Tiba-tiba suaminya dapat kerjaan, lalu mengajukan pinjaman ke BMT untuk beli kendaraan. Ternyata ditolak oleh BMT.
Tiba-tiba ada temennya yang punya uang, udah pakai aja uang saya tanpa ribet. Jadi tetap ada kendaraannya. Bisa melihat Allah yang mengatur ini. Dia baca Al-Quran, dia lihat janji keberkahan surat Al-Baqarah, nambah iman. Begitulah hadirin. Jadi kejadian itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Kalau mau tafakur, kita bisa menemukan Allah di balik semua kejadian ini. Masya Allah. Semuanya, tidak ada kejadian setiap saat pun. Makanya ilmu kecoa, ingat tidak? Coba, kalau di toilet ada kecoa terpeleset, telentang. Mau diapain? Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Kan? Ini kecoa telentang lagi gini. Disepak. Injak, ada lagi diseblok, apa lagi siram. Caranya gini, bagaimana kalau bapak yang jadi kecoanya, maunya diapain? Ditolong, betul tidak? Itu kecoa siapa yang ciptakan? Jawab. Apa kecoa bisa membuat kecoa lagi? Apa kecoa milih jadi kecoa? Posisi kecoa kalau telentang susah telengkup. Betul tidak? Kecoa lagi apa sebetulnya? Apa sih kerjaan kecoa? Ganggu orang. Istighfar. Begini nah ya, kurang. Kesibukan kecoa itu bertasbih. Yusabihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kecoa sekarang telentang di toilet di hadapan kita, kebetulan atau diatur Allah? Mau ngapain kecoa pengen telentang di depan kita, ya kan? Oh gawe. Tengkurap aja berbahaya, apalagi telentang. Itu keinginan Allah. Kenapa ada takdir kecoa di depan kita telentang? Itu ujian ladang amal. Tinggal tolong ya, pakai ujung sendal, ya kan, plek balikin. Allah lihat tidak? Kira-kira senang mana Allah lihat kita jepret gitu, pakai sendal sampai gepeng, atau diseblok, atau ditolong? Tebak. Boleh jadi gara-gara nolong kecoa itu hutang lunas. Oh, cara Allah ngelunasin hutang mah gampang. Mungkin dengan kecoa, nolong kecoa dapat jodoh. Wah, saya udah ada jodoh, apa harus saya tolong lagi gitu? Saya akan jadi penolong kecoa kalau gini. Mungkin dengan nolong itu hafalan jadi mudah. Allah melihat segalanya dan tidak ada yang tidak ada balasannya. Itulah kalau menyempatkan diri tafakur. Dunia tafakur, dunia para kekasih Allah hadirin. Sehingga kejadian apapun akan berubah menjadi ladang tambah iman, tambah amal soleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini jadi jalan nambah iman. Nanti kalau iman kita makin kuat, apa sih yang terjadi? Tenang. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Jadi akan menakjubkan kehidupannya tuh. Urusan apa aja jadi kebaikan. Orang yang kuat iman bukan tidak ada masalah, tapi hatinya selalu tenang menghadapi masalah dan dibimbing Allah keluar dari masalah dalam keadaan dosanya makin habis, pahalanya makin banyak, derajatnya makin tinggi, imannya makin kuat. Itu masalah yang diberikan Allah kepada orang yang kuat iman. Naik liyazdadu imanam ma'a imanihim. Nanti naik aja
Seperti apa nanti orang yang kuat iman? Cirinya yang paling khas adalah sulit lupa kepada Allah. Kalau kita kan sulit ingat, nanti nggak bisa lupa ke Allah tuh, ingat aja terus, karena merasa ditatap Allah setiap saat, merasa didengar. Dari mulai bangun tidur, di mana aja ingat Allah, karena semua yang ada adalah ciptaan Allah, semua yang ada adalah milik Allah, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Jadi sulit lupanya. Suara apa? Aagim ya. Cobaan pertama gagal ini. Kalau dengar kokok ayam yang diingat apa? Pak kakak ayam. Astagfirullah. Ini serius nih kajian tauhid, Pak. Jangan makanan melulu. Yang kebayang, wah sate ayam. Kalau ayam berkokok, ya Allah, ayam tidak pesen jadi ayam. Allah perindah suaranya. Jadi lihat ayam aja bisa zikir. Lalu misalkan ini istri, Pak, mata lihat istri, hati ingat. Idealnya begitu, Pak. Mata lihat istri, hati ingat halu. Jangan. Ya Allah, istri ciptaanmu, milikmu. Apa, Pak? Komat kamit begitu? Enggak, Bu, mengagumi ciptaan Allah. Nah, ya. Lihat anak, lihat atasan galak. Apa kamu? Kalian kerjanya bagaimana? Ya Allah, ciptaanmu. Untung badan gede, suaranya juga seimbang, ya kan? Emang ada di dunia ini yang bukan ciptaan Allah? Mata lihat Donald Trump, hati ingat, ini aki-aki, kasihan, bagian jahil, ya kan? Gak bisa lupa ke Allah. Dan inilah nikmat terbesar dalam hidup. Gak ada tandingannya. Kalau waktu kita tidak bisa lepas dari Allah. Terima kasih hadirin, jam 8.30 kita akan qomat, lalu sholat isya, lalu sudah itu silakan cari tempat istirahat yang memadai. Ini banyak sekali yang hadir, ya. Silakan bisa di mana aja. Kalau saya kebagian di emper, bagus, berarti saudara menjiwai saudara kita yang di sana, ya. Nikmati hadirin. Percayalah, pulang dari sini kasur saudara lebih empuk. Benar? Ruangan lebih lega. Karena di sini tumpukan dengan kaki teman, ya. Kok kalau ke sini saya suka mimpi datang ke pabrik terasi, apa artinya? Besar kemungkinan di depan saudara kaki jamaah yang lain, ya. Lah, enjoy sajalah, ya. Tidak tiap malam kita itikaf begini, betul tidak? Bagi yang kebagian silahkanlah, ya, nikmati. Nanti malam kita bangun, kemudian kita qiyamul lail, tahajud. Saya mungkin akan menutup witir dan muhasabah. Kita doa di sepertiga malam terakhir, semoga seperti yang dijanjikan, dosa diampuni, permohonan dikabulkan. Lalu sudah itu sholat subuh jamaah dan siaran pagi, ya. Dan sesudah itu kita silaturahim. Selamat menikmati. Dan sambil sebelum bubar kita sedekah dulu, ya. Mari kita bersedekah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sambil bersedekah kalau gitu, ada yang akan bertanya? Tidak? Silakan. Masih ada Ko Denis, ada mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Kang, silakan. Boleh mikrofonnya disiapkan, panitia? Ya, boleh acungkan tangan, Kang. Ah, itu. 1, 2, ya. Acung juga. Ya. Silakan. Ada mana petugasnya? Jadi banyak gini yang ngacung, hadirin. Jangan suka mempersulit orang lain ya, Pak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Lanjut, Pak. saya berangkat ke sini itikaf itu karena dipaksa. Oh iya, Dipaksa sama istri. Dipaksa sama istri. Jadi yang mana? Ini boleh ketahuan orangnya enggak atau rahasia? Di mana nih? Mana? Itu. Oh itu ya. Istrinya tahu nggak apa-apa, Pak? Istri sama istri malah, Kak. Oh iya. Iya. Jadi menurut saya nggak ikhlas, Oh. Jadi iya. saya bertuhankan istri. Tapi alhamdulillah mungkin Allah punya cara lain, Iya, Pak. untuk mentakdirkan saya mengenal dengan namanya tafakur. Begitu datang ke sini, luar biasa. Saya merenungi dari rumah berangkat, istri tuh risau pikir katanya beli dulu ini kata pulsa, katanya takut nanti kita terjebak sulit untuk komunikasi. Lantas saya bilang, nggak usah lah, kita takut kehujanan, saya bilang. Yang penting kita kejar ke aja biar aman, saya bilang. Biar Jadi aman. ceritanya bukan lagi Tuhan itu, cerita tentang ikhtiar aja gitu. Setelah di sini menjelaskan arti tafakur, saya renungkan, loh tadi harusnya hujan. Yakin dengan logika pikir saya, mendung sudah akan menyebab saya hujan. Ternyata sampai sini, alhamdulillah, perkenankan selamat tidak hujan. Ini berangkat, bahkan akhir mengenal tafakur ini, bahkan saya belum makan dari rumah, untuk sore biasa makan sore pun tidak lapar. Iya, mungkin itu Allah yang bekerja untuk hasil tafakur ini. Tapi kalau yang ngajak makan saya tidak tolak. Iya. Berat. Jadi ada maksud di balik pertanyaan. Karena kata para ulama, katanya walaupun bekas ulama itu akan menjadi berkah, katanya, seperti itu yang saya pahami. Oh iya, Pak. Iya. Mudah-mudahan kalau bekas juga saya akan tolak. Oh iya, bagus. Mudah-mudahan ilmunya bisa nyampe ke saya gitu. Baik. Demikian yang saya dapat tafakur ini dari kejadian yang asalnya bertuhankan pada pikiran, sekarang alhamdulillah sedikit saya membuka diri bahwa tafakur itu yang paling penting. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi berterima kasih dong ke istri yang maksa ke sini, Pak. Betul, Pak. Terima kasih sama Allah, Pak. Iya, yang maksa itu Allah, Pak, lewat istri. Ya, terima kasih ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makanannya gimana, Pak? Ini masalahnya saya jarang makan malam, Pak. Nanti saya lihat sisa-sisanya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mana? Boleh mikrofon? Ayo, panitia. Kasihan ngacungnya ada dari tadi. Masalahnya nggak ada mikrofonnya. Saya terjemahkan aja, Pak. Silakan. Bicara boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bantu mikrofon. Ya, lanjut, Pak. Pak Iqbal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana mikrofon? Ayo dong, ini seru nih. Jadi ini mirip Koh Denis. Coba saya lihatnya. Ya lah. Kok jadi pada mirip semuanya begini? Ya. Menurut ya akan lebih baik kalau didengar yang lain ya. Terima kasih.
Diulang atau lanjut? Lanjut. Oke. Mungkin di sini ya yang agak personal ya. Alhamdulillah saya bisa mengenal Allah. Mungkin dulu rasanya kayak mencintai gitu. Cuman namanya hidup naik turun. Ya mungkin saya datang ke sini juga bentuknya hadiah juga, hidayah dari teman yang ngajak ke sini lagi. Saya rasanya tadi banyak relate, terutama akhir-akhir ini yang terjadi, yang ngingetin saya, oh ternyata perjalanan hidup tuh nggak sesimpel 1 titik 2 titik aja gitu, kayak pulan gitu, terutama kalau boleh jujur, kenapa saya masih terikat untuk datang ke sini, selalu tertarik ke sini, ada pengalaman kayak trauma ritual atau spiritual dari salah satu seorang guru waktu kecil, yang dimana rasanya guru tersebut bisa dijadikan contoh, tapi seperjalanan waktu, kebetulan posisi saya sedang hijrah, ada kabar dan dipastikan kalau guru tersebut tuh melakukan satu case pedofilia. Tapi di sisi lain saya juga melihat di sini juga, kebetulan waktu itu ngelatih bahasa Inggris, ketemu sama jemaah tabligh dari Pakistan. Diajaklah saya, cukup berkesan, ngundang orang-orang untuk datang ke satu daulah gitu, satu perkumpulan mereka gitu. Nah saya penasaran karena agak relate juga, bapak kayak gitu dulu, bapak saya pribadi. Di sana saya menemukan, Tenang ya, ini pikiran kita kebawa kemana-mana ya, nih kan. agak latar belakang ya, maaf. Ya. Saya di sana melihat, Keujungin aja. ya, kalau hidayah itu ternyata kayak hadiah gitu, pengalaman pribadi itu kayak yang diajak tuh macam-macam, ada yang berjas, ada yang kang parkir, ada yang pegawai, ada yang keren banget gitu. Tapi yang datang cuma 2 orang, yang penuh tatonya, udah nggak kebayang gitu ya. Jadi gitu ya. kayak saya ditunjukin gitu, apalagi di akhir zaman ini, pernah baca juga gitu. Jadi kayak bikin hipotesa aja gitu, tolong koreksi kalau saya salah. Salah satu standar emas hidup di akhir zaman menurut saya gitu, yang religius tidak sama dengan baik, yang baik tidak sama dengan religius. Baik. Karena akhir-akhir ini Jadi juga ada apa kasus pedofilia. sekarang ya? Nah, jadi tadi akan bilang kalau mencari seorang guru tuh yang ngena di hati, ya mungkin kesan pertama saya alhamdulillah masih bisa konsisten ke sini meskipun nggak tiap Kamis gitu, ya mungkin bisa dibilang mohon arahannya untuk kayak hipotesa ini tuh biar diuji gitu, dibatalin gitu kalau bisa, Aduh, baiklah ya. Naon hipotesa teh hadirin ya. Jadi Iya, kayak iya. keyakinan yang belum tentu betul, gitu. Iya. Aki iya tos tunuh jadi heseng. Terima kasih ya. Ini curhat sebetulnya sih ya. Jadi pertanyaannya apa tadi itu ya? Bagaimana hipotesa tadi ya? Coba saya tafakuri dulu bangsa 2 harian mah ya. Gini aja Kang, sederhanakan, nggak usah mikirin yang ribet-ribet, religius pasti baik, udahlah pokoknya sekarang mah PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Iyalah, ada yang bahaya mah kejelekan kita sendiri yang tidak diperbaiki dan kita tidak mau melakukan yang terbaik, itu yang bahaya. Nah gitu aja lah. Itu jawabannya. Jadi hipotesa itu mengandung struktur PDLT ya. Berbahaya sekali. Kadang gaya kan? Ilmiah lah sekali-kali. Nah gitu aja Kang yang PDLT lah. Atau TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. Udahlah, simpelin aja Kang. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik supaya Allah senang. Dah. Ya. Udah, makin rumit pertanyaannya, makin malam nih. Jika mau apa? Jangan suka mempersulit orang tua.
Penutup ya. Punten yang nggak kebagian. Boleh digeser lagi mikrofonnya? Iya. Ini macam-macam kehidupan teh ya, no dipaksa istri teh ya. Ini apa lagi? Baik, terima kasih ya kesempatannya. Alhamdulillah, saya Ahmad Ndoy dari Tambun, Bekasi. Alhamdulillah punya kesempatan. Dari Bekasi sengaja ke sini? Iya, insya Allah. Masya Allah. Diajakin istri juga sih ya. Ya. Nanti dipaksa loh. Enggak, tapi dengan senang hati ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah anak juga di sini ya, lagi pesantren gitu. Masya Allah. Bagus, bagus. Tinggal bapaknya ya. Iya. Iya, Alhamdulillah kesempatan ini sebetulnya yang pertama saya ingin menyampaikan salam dulu dari tetangga-tetangga saya di sana, Pak Mudil, Pak Kasmun, Pak Budi. Karena ini amanah gitu. Ya, udah lama. amanah. Saya terima Pak. Alaika. Iya. Dan Waalaikumsalam. tadi pagi Pak Kasmun masuk rumah sakit, jadi minta doanya sekalian gitu. Pak Kasbon. Iya, Pak Kasmun, tetangga di musola juga gitu. Oh iya. Masuk rumah sakit juga. Ya, Masya Allah, semoga Allah sembuhkan ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Pertanyaannya, tadi kan menyampaikan bahwa ayo nanti sama-sama tahajud gitu. Nah ini momentum buat saya ingin sekali tahajud, cuman perkaranya kalau bangun tuh kadang bangun apa banyak godaannya gitu lah. Nah sekali-kalinya bangun gitu, udah wudu, udah siap gitu, dapat 2 rakaat, terus pura-puranya mau zikir gitu, ketiduran gitu. Jadi hampir selalu gagal untuk melakukan tafakur itu di sepertiga malam terakhir. Nah, barangkali minta kiat-kiatnya untuk Biasa tidur jam berapa? 10 10. Iya, jam 10. Dan sebelum tidur juga membiasakan Al-Mulk dulu gitu. Surat Al-Mulk gitu. Mudah-mudahan juga di Coba sebelum tidur apa aja SOP-nya, biasanya apa aja sebelum tidur? biasanya ke toilet dulu, toilet, wudu, gosok gigi. Wudu, ada wudunya? Ada. Bagus. Wudu, gosok gigi, terus kelar dari toilet ke kasur gitu. Ya nggak usah diceritain naik kasurnya. Iya. Ya masa nggak goler di toilet atau yang nggak? Maksud saya SOP, astagfirullah. Kenapa saya jadi begini nih? Ini teh udah malam Pak ya. Siapa? Saya udah mau bobo nih udah. Hampura. Wudu, baca ayat kursi nggak? Ayat kursi setelah Al-Mulk, Oh iya, pokoknya ayat Iya. kursi baca, Iya, terus- Al-Mulk dulu benar urutan begitu. Kul gitu dibaca Ya, juga. 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Itu kelewat. Amanah Rasul, boleh baca itu ya. Bagus sudah gitu. Iya. Kul dibaca juga nggak? Baca. Wah bagus. Ya. Iya. Ucapkan gitu. Terus- Sebetulnya SOP-nya udah bagus tuh kan? Itulah, makanya heran gitu, Heran. Alarm bunyi Sholawat nggak? juga, alarm juga sering bunyi Tapi ya nggak kedengeran gitu. oh iya. Itu ya. Kecil berarti Banyak alarmnya. juga teman-teman yang ngelihat ini, Doi kamu bagusnya ini tahajud gitu, kamu kan sering tahajud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya sholawatin supaya doa-doa baik itu kabul gitu kepada saya gitu. Dan memang ya masih belum berhasil gitu. Ya. Itu saja pertanyaannya. Suka minta nggak kalau dibangunin tahajud? Nah itu Nah itu. iya. Tapi Allah pasti insya Allah senang lah ya wudu dulu, karena orang yang wudu kemudian bangun terus zikir, ada beberapa zikir Rasulullah ya, itu doanya akan sangat mustajab, apalagi sholatnya diterima. Insya Allah minta ke Allah, ya Allah saya ingin tahajud. Amin. Hanya Engkau yang menguasai lahir batin saya. Amin. Pasang alarm jam 3, 3:04 ya, yang memungkinkan kita bangun. Nah, pasang 2 alarmnya dan 1 di bawah bantal ya supaya nggak ngaku-ngaku nggak kedengaran. Yang kedua susah dimatiin, misalkan di dapur di mana, jadi kepaksa. Karena kalau deket kan langsung digituin ya kan. Insya Allah mulai besok akan tahajud. Amin. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah jadikan hambamu ini ahli tahajud. Amin. Allahumma amin. La haula wala quwwata illa billah.
Allah mendengarkan obrolan ini. Terima kasih hadirin. Corona. Ini saya kadang ingat Allah sedang mendengarkan, ingat malah kadang saya juga enggak ingat ada Allah yang lagi mendengar ya. Kalau lagi ingat lebih terjaga, kalau lagi les gitu ya akan ada hal-hal yang mungkin kurang sempurna kemanfaatannya. Terima kasih ya pertanyaan. Alhamdulillah. Kita akan mengadakan seperti ini sebulan sekali insya Allah ya. Yang khusus kali ini yang baru datang pertama kali ke sini ada 1.800. Acungkan tangan yang baru pertama kali ini ikut itikaf. Terima kasih ya.